لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الفلاح. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi yantahi ilaihi hamdul hamidin wa yazdadu syukrus syakirin. Ahmaduhu hamda khadi'in li jalalihi wa karamih, wa ashkuruhu syukra mu'tarifin li ni'amih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, faddala ba'da syuhur ala ba'd, wa ja'ala fiha mawaqitas sunan
والفرض وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أشرف الخلق وأعظم أنبيائه وسيد أهل أرضه والسمائه فصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه صلاة نبلغ بها رضا الرحمن وننال بها يوم الفزع الأكبر الأمن والآمان فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah menjadikan sebagian waktu lebih utama dari waktu yang lainnya, yang telah menjadikan sebagian makhluk lebih utama dari makhluk yang lainnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang lebih utama dibanding yang lainnya dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita dijadikan Allah, dimasukkan dalam kelompok umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat, pertolongan, di mana tidak ada yang bisa memberikan pertolongan, yang bisa memberikan syafaat kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan syafaatnya yang disebut dengan syafaatul uzma, pertolongan yang besar yang sengaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam simpan untuk diberikan kepada umatnya di akhirat kelak. Mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar ini khatib berwasiat kepada diri pribadi secara khusus dan umumnya kepada kita sekalian. Mari senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala semaksimal kemampuan kita dan dengan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan usaha seperti itu Allah jadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa, di mana yang takwa ini merupakan tujuan atau merupakan
goal yang ingin dicapai melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi, dengan usaha kita menjalankan perintah Allah dan berusaha untuk selalu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan, memberikan keutamaan sebagian makhluk atas sebagian yang lainnya, termasuk juga waktu atas waktu yang lainnya. Kita tahu setiap hari Allah memberikan keutamaan waktu, di antaranya adalah di sepertiga malam terakhir. Setiap minggu Allah memberikan keutamaan hari dari hari-hari yang lainnya, yaitu hari Jumat. Dan juga Allah melebihkan sebagian bulan atas sebagian bulan yang lainnya. Allah berikan keutamaan bulan-bulan tertentu dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Misalnya, Allah memberikan keutamaan pada bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lainnya. Termasuk juga Allah berikan keutamaan pada bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dihormati, bulan-bulan yang diharamkan, dimuliakan atas sebagian bulan yang lainnya. Dalam firman-Nya di dalam surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Surah At-Taubah ayat 36. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah melebihkan atau memberikan keutamaan bulan-bulan tertentu kepada bulan yang lainnya. Tentunya ada berbagai hikmah, ada berbagai rahasia yang Allah berikan. Di antara rahasia tersebut atau di antara hikmah tersebut, Allah memberikan kesempatan kepada hamba-Nya untuk lebih mendekatkan diri kepadanya, untuk lebih meningkatkan ibadah kepadanya, agar salah satu di antaranya umur yang kita miliki ini yang begitu singkat jika dibandingkan dengan umur-umur manusia dengan umur manusia sebelum Nabi Muhammad SAW. Tentunya lebih panjang mereka dibanding umur kita. Yang kata Rasulullah SAW, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Maka tentunya kalau mau banding-bandingan matematik, orang yang umurnya lebih lama dengan umurnya lebih pendek, kesempatan untuk mendapatkan pahala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan lebih banyak
didapat oleh orang yang umurnya lebih panjang. Maka umat Nabi Muhammad SAW yang umurnya lebih pendek itu mendapatkan kemuliaan melalui bulan-bulan atau waktu-waktu yang Allah berikan kelebihan, keutamaan padanya. Dan di antara 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di antaranya adalah bulan Rajab saat ini. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan waktu itu berjalan sebagaimana mestinya. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Tapi ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu mutataliyat, 3 berturut-turut dan 1 terpisah. 3 yang berturut-turut adalah Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, sedangkan yang 1 terpisah adalah bulan Rajab ini. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam rangka memuliakan bulan Rajab ini, atau dalam rangka memuliakan bulan-bulan yang diharamkan, dihormati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi adalah fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzolimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Pada bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berarti boleh menzolimi diri di bulan-bulan lainnya, bukan. Tapi ini sebagai penekanan bahwa menzolimi atau berbuat zolim di bulan-bulan yang diharamkan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih berat dosanya. Padahal zolim di luar bulan haram saja sudah dilarang. Ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian kepada kezoliman. Kenapa? Karena kezoliman itu akan menjadi penyebab kegelapan pada hari kiamat. Nah, penekanan pada bulan haram ini menunjukkan bahwa apalagi kalau kezoliman tersebut dilakukan di bulan-bulan haram. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kezoliman atau zolim ini memiliki makna yang sangat luas. Paling tidak kita kategorikan kezoliman ini ada terhadap 3 hal. Yang pertama, kezoliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa manusia zalim kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana menzolimi Allah Subhanahu wa taala? Menzolimi Allah Subhanahu wa taala dalam prakteknya adalah dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Menjadikan makhluk Allah Subhanahu wa taala sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Luqman kita dapatkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, memberikan pendidikan kepada anaknya, mengajarkan anaknya, ya bunayya, wahai anakku. Ini panggilan sayang, ya bunayya. La tusyrik billah, jangan engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu, menyekutukan Allah itu kezoliman yang sangat besar. Jadi tidak ada kezoliman yang paling besar di dunia ini melebihi kezoliman
orang-orang yang menyekutukan Allah dengan makhluknya, mensejajarkan makhluknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai karena memuliakan bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan Allah, kita memuliakannya dengan cara yang salah hingga jatuh kepada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam hal ibadah, memohon, persembahan dan yang lain sebagainya. Karena bahayanya ketika jatuh dalam menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ancamannya adalah ketika tidak ditaubati atau belum bertaubat ketika pelakunya mati, tidak ada ampunan bagi dosa syirik tersebut. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik yang dibawa mati dan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kezaliman itu bisa terjadi kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik yang hidup maupun yang tidak bernyawa, yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Kaitannya dengan yang tidak bernyawa, Allah Subhanahu wa taala melarang kita berbuat kerusakan di muka bumi, berbuat kezaliman di muka bumi. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah ciptakan dengan baik. Bahkan dalam kondisi perang sekalipun, indahnya Islam itu melarang kita untuk berbuat kerusakan. Melarang kita menebang pohon-pohon yang tidak digunakan. Melarang kita untuk menghancurkan bangunan-bangunan yang tidak perlu dihancurkan. Maka ketika itu dilakukan, itu adalah sebuah kezaliman. Kaitannya dengan makhluk lain yang bernyawa. Misalnya dengan hewan, dalam ajaran Islam diajarkan atau dilarang membunuh kecuali ada alasan yang jelas. Bahkan kalau kaitannya dengan manusia, Allah Subhanahu wa taala atau ajaran Islam mensyariatkan adanya qisas. Agar apa? Agar manusia tidak sampai atau tidak berani membunuh yang lainnya. Karena ancamannya adalah kembali dibunuh. Begitupun kaitannya dengan hewan misalnya, tanda kita tidak menzolimi hewan, dilarangnya kita memotong bagian hewan yang masih hidup dengan alasan yang tidak dibenarkan. Bahkan kalaupun kita memotong hewan misalnya untuk disembelih, diambil dagingnya, Islam begitu mengajarkan, fa idza dzabhtum fa ahsinud dzabhah. Kalau kamu mau menyembelih hewan, maka sembelihlah dengan cara yang terbaik, dengan cara yang baik, tidak dizolimi, tidak dipukul dulu, tidak dianiaya dulu, dan tajamkanlah pisaunya. Agar apa? Agar ketika menyembelih itu disembelih dengan cepat. Berbeda dengan kalau misalnya pisaunya tumpul. Ini akan menyakiti hewan. Tentunya itu menzolimi hewan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kezoliman itu adalah kezoliman kepada diri pribadi kita. Diri kita sendiri. Dengan cara apa kezoliman kepada diri kita sendiri? Kezoliman kepada diri kita sendiri adalah dengan
melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, dengan menabrak rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan haram ini, di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, mari senantiasa kita berusaha untuk semakin lebih baik lagi, tidak melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak menzolimi diri kita, tidak menzolimi dengan cara melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, memberikan tubuh kita hak-haknya. Jangan sampai karena juga berniat memuliakan bulan haram sampai kita menzolimi diri kita pribadi, diri kita sendiri, yang tentunya ini juga akan merugikan kita sebagai diri kita pribadi. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian saling menzolimi kepada diri kalian pribadi. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi bertepatan dengan bulan Rajab ini yang merupakan bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita isi dengan berbagai ibadah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Kita isi dengan berbagai aktivitas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak dalam hadis disebutkan, walaupun sebagian ulama hadis menilai hadis ini hadis dhaif, Rasulullah SAW di bulan Rajab ini sudah mempersiapkan diri dalam menghadapi bulan Ramadan jauh sebelum Ramadan. Dari bulan Rajab Rasul siapkan dengan doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Artinya apa? Rasulullah SAW sudah mengkondisikan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Maka sekali lagi kita siapkan atau kita isi bulan Rajab ini dengan salah satunya adalah mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya bulan Ramadan yang insya Allah sebentar lagi kita akan memasukinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun usikum iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqal inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arfa' an baladina al-bala wal waba wal musibah. Allahumma arfa' an baladina al-bala wal waba wal musibah. Allahumma arfa' an baladina al-bala wal waba wal musibah wa an biladil muslimina khasatan wa an kulli alam amatan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. أشهد